Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para orang tua siswa, begitu juga siswa-siswi sekalian. Apa kabar pada pagi hari ini? Sepertinya semuanya pada baik-baik saja ya. Ada saat anak-anak asrama di sini masih sering bersekolah, mereka selalu bilang, I don't like Monday, I don't like Monday. Kenapa? Karena pada hari Senin mereka harus berpisah dengan gadget mereka, yaitu handphone. Setelah hari Sabtu dan Minggu, mereka main handphone, dan hari Senin mereka harus kembali bersekolah, dan handphone harus dikumpulkan ke guru FG masing-masing, dan ada istilah seperti itu, I don't like Monday. Tapi sekarang keadaan itu berubah. Bahkan mereka tiap hari bisa pegang handphonenya untuk kerjakan tugas ataupun bermain games pasti. Nah, bagaimanapun keadaan kita seperti sekarang ini, kita harus tetap ingat, apapun yang kita lakukan, bagaimanapun keadaan kita memiliki Tuhan yang selalu ada di samping kita saat kita susah maupun senang. Dan sepanjang 1 minggu ini, kita akan menikmati berkat-berkat rohani yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Kita akan memulai acara kita pada hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus. Baik, untuk saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga besar Selapur, dan setelah itu doa buka akan dibawakan oleh Ibu Masli Malau. And both me breathe desire.
Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari yang indah ini, kami mengucapkan syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan kepada masing-masing kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul melalui virtual pada pagi hari yang indah ini. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan Ibu Judith. Biarlah Bapa mengirimkan Roh Kudus kepada masing-masing kami, sehingga apa yang dibawakan pada pagi hari ini bisa kami mengerti, terlebih Bapa bisa kami hidupkan dalam kehidupan kami masing-masing. Begitu juga dengan Ibu Judith, biarlah Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepadanya, sehingga apa yang akan dia katakan semua berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak kami, orang tua, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Apabila ada yang tidak bisa bersama-sama dengan kami, apabila mereka dalam keadaan sakit, biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih dari sorga menjamah mereka, sehingga mereka akan memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Besok kami akan sama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Begitu juga apabila mereka di dalam bekerja, biarlah Tuhan memberkati, sehingga mereka akan dapat membiayai anak-anak mereka ke tempat ini. Acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembicara kita pada hari ini adalah Ibu Judith Ginting. Ibu Judith Ginting adalah alumnus Lapur di tahun 1993. Setelah dari sini, beliau melanjutkan di AUP, Adventist University of Philippines, Bachelor of Science in Industrial and Organizational Psychology, lalu Master in Business Administration di Manila. Dan setelah itu, beliau bekerja di beberapa perusahaan ternama. Kalau kita baca di sini, ada Trakindo, ada Schneider, dan lain sebagainya. Beliau ini adalah salah satu psikolog yang ternama di Indonesia. Jadi, sebelum kita mendengarkan beliau menyampaikan materinya pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu tema yang berjudul Jesus Love Me.
Baik, mohon maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Jadi saya persilakan Ibu Judy Ginding untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Selamat pagi dan selamat hari Senin kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepada rekan-rekan staf guru dan juga murid-murid di SLA Prodadi. Saya senang sekali pagi hari ini saya bisa berkumpul bersama-sama dengan kita semua di sini. Ada 295 orang. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Saya senang sekali karena sudah begitu lama tidak pulang ke Selapur dan sekarang kembali lagi ke Selapur. Bedanya di meeting virtual ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak muda, pada pagi ini saya mau sharing sesuatu. Saya akan share dari saya punya presentation. Baik, Ma'am, apa bisa lihat saya punya presentation dengan jelas? Iya, sudah jelas Ibu. Sudah jelas ya? Oke. Baik. Sebelumnya saya ingin tahu, Ma'am, namanya siapa, Ma'am? Saya tadi nggak sempat catat namanya siapa ya? Saya Esther, Bu. Oh, Ma'am Esther ya, oke. Oke, baik. Saya berterima kasih terutama kepada Pak Suisa yang sudah mengundang saya pada pagi hari ini untuk berbagi mimbar kepada kita semuanya. Dan saya senang sekali melihat beberapa wajah yang saya kenal dari dulu sekali. Bukan hanya Pak Suisa, termasuk juga Pak Agus Bianto. Pak Agus Bianto adalah guru biologi saya dulu. Dan Ibu Esther Bianto adalah kakak kelas saya, 2 tahun di atas saya. Jadi senang sekali bisa melihat wajah-wajah yang tidak asing dari waktu saya masih remaja dan sampai saat ini. Bapak Ibu, semua staf guru dan juga semua anak muda, semua murid yang ada pada saat ini, saya ingin membagikan sesuatu yang penting sekali untuk kita semuanya. Kita di sini adalah satu komunitas yang besar sekali. Ada orang tua, ada guru dan murid. Mudah-mudahan rekan-rekan saya, orang tua juga hadir bersama-sama di sini. Dan ini penting sekali karena kalau bukan karena kita semuanya, pendidikan ini bisa-bisa tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, kita ini adalah komunitas yang sangat besar sekali. Kita bergandengan tangan supaya kita bisa saling membantu satu dengan lainnya. Bagaimana caranya? Saya sendiri punya anak remaja dan terus terang, saya juga bergumul. Saya adalah seorang ibu, bukan hanya pelaku usaha, tapi saya juga adalah seorang ibu dan seorang istri. Dan punya anak remaja itu adalah satu tantangan yang luar biasa. Setiap hari ada pelajaran yang baru. Dan saya ingin berbagi, saya punya pengalaman pada pagi hari ini. Sebelumnya, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengundang kita semuanya untuk berdoa dan saya akan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk hari Senin. Terima kasih karena pada pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh melihat matahari yang indah sekali, kami boleh mendengarkan burung-burung berkicau, kami boleh bersama dengan orang-orang yang kami kasih, kami boleh memeluk mereka ya Tuhan, kami boleh berdoa bersama dengan mereka, kami boleh kebaktian bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa karena Engkau memberikan kepada kami hidup pada pagi hari ini. Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa. Kami orang yang berdosa ya Bapa, tapi Engkau ya Tuhan. Engkau sangat murah hati, Engkau berikan kepada kami satu hari lagi untuk mengenal Engkau. Tuhan Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan mari datang bersama dengan kami Roh Suci. Hadirlah di dalam relung-relung hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah bersama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan dosa kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.
para guru, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan orang tua, juga anak-anak muda yang ada di sini. Pada saat bulan Maret tahun ini, pandemi ini memukul semua negara yang ada di dunia ini. Pada saat ini sudah lebih dari 350.000 kasus COVID di Indonesia. Lebih dari 4 juta orang yang sudah tidak punya pekerjaan lagi. Keluarga kami adalah salah satu yang terdampak dengan COVID. Saya punya usaha adalah consulting firm untuk human resources atau sumber daya manusia, khususnya untuk training and development. Dan ketika COVID datang, saya tidak bisa melakukan usaha saya karena semua yang berhubungan dengan usaha saya ini adalah online. Saya ketemu klien, saya ketemu klien offline, semuanya meeting, semua seminar offline. Dan bukan hanya itu saja, training and development sekarang itu sudah dirubah supaya bagaimana caranya pada saat ini orang bisa kerja untuk melakukan beberapa hal pada saat yang bersamaan. Jadi bisa dikatakan saya kehilangan pekerjaan saya. Sehingga beberapa bulan yang lalu, saya membuat usaha dengan khususnya di business English. Saya mengajarkan bahasa Inggris khusus untuk bisnis kepada semua yang kerja di perusahaan, korporat, pelaku usaha, juga di industri kreatif, dan bagi anak-anak kuliah yang baru saja tamat. Dan salah satu di antaranya adalah Pak Frans. Pak Frans ini adalah salah satu manajer yang bekerja di salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Beliau datang ke saya dan dia bilang, "Ibu, boleh tolong saya supaya saya bisa bicara bahasa Inggris dengan lancar. Dengan kolega saya, dengan vendor saya, dengan distributor, dengan semuanya. Mari Pak, kita sama-sama." Jadi setelah, ini sekarang masuk bulan ketiga. Waktu pertama kali beliau datang ke saya, bicaranya gagap. Jadi beliau ini, selain bahasa Indonesia, beliau bicara bahasa Hokkien. Jadi ketika beliau bicara dengan saya, pertama kali bicara dengan saya, waktu bahasa Inggris itu terputus-putus ya, gagap. Nah sekarang, masuk bulan ketiga, cara bicaranya sudah lancar sekali, pronunciation-nya bagus sekali. Dan kami dapat bicara dengan baik ya, tektoknya bagus sekali. Bagus sekali tektoknya. Dan bukan hanya itu, salah satu hal yang membuat saya sangat-sangat terkejut sekali adalah pada suatu malam. Ini kami kelasnya malam. Jadi setelah acara coaching session, tiba-tiba dia bilang begini, Miss Judith, apa bisa kira-kira Miss juga coaching hal yang sama kepada anak saya? Beliau punya 2 anak. Saya bilang, Pak, mohon maaf, ini khusus hanya untuk dewasa. Dia bilang begini, Ibu, anak saya bilang begini, Pak, boleh nggak minta izin sama Miss Judith supaya aku juga bisa ikut sesi seperti begini? Saya bilang, kenapa Pak? Kenapa dia mau ikut sesi ini? Ini untuk dewasa. Dia bilang, Miss, saya boleh permisi, saya panggil anak saya ya. Jadi waktu itu saya dengan namanya Jason. Jason bicara. Saya bilang, hey Jason, saya bilang begitu. Why do you want to join my coaching session? This is for adults. Saya bilang, ini untuk orang dewasa, kenapa kamu mau join ini? Terus dia bilang gini, Miss, I saw changes in my dad. What changes? Dia bilang, ayah saya itu beda sekali, papa saya 2 bulan yang lalu dengan sekarang itu beda sekali, katanya begitu. Saya bilang, apa bedanya? Terus dia bilang, cara bicaranya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, semuanya berbeda. What did you do? I want to be in your coaching session. What did you do? Saya bilang, tidak ada Jason. We do not do anything. We just talk in English. This is business English. Dia bilang, I really want to be in your coaching session. Let me in. Please, Miss Judith, let me in. Jadi akhirnya, saya bilang, oke. Saya nggak tahu apa yang kamu mau. Oke,
Hanya untuk kamu, saya akan okekan sesi ini. Karena ini sesinya bukan untuk orang dewasa. Singkat cerita, Jason sekarang ada di coaching session saya. Saudara-saudara, yang terjadi di dalam coaching session itu bukan saya, tetapi Allah. Setiap sebelum coaching session, saya berdoa. Saya berdoa untuk saya sendiri, berdoa untuk Pak Frans, berdoa untuk kami punya lesson, berdoa untuk kami punya virtual meeting ini, untuk kami punya internet connection, karena anything can happen. Dan sesudah coaching session, saya juga berdoa. Yang saya doakan adalah saya mau supaya Allah bersama-sama dengan saya, mengubahkan Pak Frans, mengubahkan kami berdua, dan sesi ini boleh menjadi berkat bahwa Allah ada di dalam sini. Tidak ada lain yang saya lakukan selain itu. Allah bersama dengan sesi ini sebelum, sedang, dan setelahnya. Dan segala sesuatu yang saya lakukan, selalu saya doakan, even meeting ini. Saya berdoa ketika saya melakukan persiapan, saya berdoa sebelum meeting ini, saya berdoa ketika meeting ini berjalan. Dan setelah meeting ini saya juga berdoa. Kenapa? Karena Allah harus hadir di sini, Allah harus berbicara kepada kita. Banyak sekali yang kita lakukan, dan banyak sekali yang harus kita capai. Allah harus bersama dengan kita. Kenapa, saudara? Kenapa? Di dalam Yohanes 1 ayat 8 kita ini adalah saksi-saksi Allah. Kalau saudara bertanya kepada saya, apa filosofi saya? Apa filosofi hidup saya? Dan saya akan dengan lantang berkata, saya adalah saksi Allah, saudara. Hari ini kita hidup. Saya boleh melihat saudara, semuanya di sini saudara boleh melihat saya. Ini bukan karena siapa-siapa, ini murni karena Allah. Kita dapat hadir di sini karena kita hidup. Allah memberikan nafas hidup kepada kita, Allah memberikan rahmat kepada kita. Kalau bukan karena penyertaan Allah, kita tidak ada di sini. Saya berhutang kepada hidup ini sendiri karena hidup adalah pemberian Allah. Roma 11 ayat 36. Bahwa hidup diberikan oleh Allah diberikan oleh Allah, bagi Allah. Dan hanya untuk kemuliaan Allah. Tidak ada yang lain. Saya berhutang kepada hidup ini sendiri. Itu sebabnya apapun yang saya lakukan, saya undang Allah di dalamnya. Allah harus hadir di dalamnya. Ada banyak sekali tantangan di dalam hidup kita. Rekan-rekan orang tua, banyak sekali tantangan kita, bukan? Rekan-rekan guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, banyak sekali tantangan kita. Murid-murid, kalian sekarang di dalam masa remaja, banyak sekali tantangannya, iya enggak? Kita perlu Allah untuk membantu kita. Apapun yang kita lakukan, kita perlu Allah. Saya mau sampaikan itu juga karena ini. Ada satu African proverb, dia bilang begini, it takes a village to raise a child. Supaya mendidik satu anak, satu komunitas itu bertanggung jawab. Saya ingat waktu saya masih kecil di Tembagapura, saya lahir dan besar di Tembagapura, tempat yang sangat terpencil sekali. Orang tua saya dua-dua bekerja. Komunitas di Tembagapura itu kecil sekali. Waktu saya masih kecil, mungkin hanya 3.000 orang yang ada di situ. Sangat sedikit orang. Ayah saya bekerja, ibu saya juga bekerja. Dan tidak ada pembantu di rumah, saya masih kecil. Saudara tahu siapa yang jaga saya? Tetangga-tetangga kami. Di sebelah kanan adalah keluarga Kadaryatin, dan di sebelah sana itu keluarga Uwai. Jadi kami dititip, saya dan saya punya adik, waktu itu masih satu orang adik saya. Di sebelah, di rumahnya Ibu Kadaryatin. Beliau itu mandikan saya, kasih makan saya. Nanti waktu ibu saya pulang ke rumah, saya sudah semuanya ready. Bayar apa? Tidak ada. Ibu saya hanya berdoa untuk Ibu Kadaryatin, sama juga dengan keluarga Uwai. Tante Mia itu bikin roti, jualan roti. So kami datang ke rumahnya, itu main-main di situ sambil makan roti. Saya tumbuh dan besar bersama-sama dengan mereka, juga dengan semua yang ada di gereja, semuanya.
Semua orang dewasa yang ada di gereja, mereka itu adalah orang tua saya. Pendeta, ketua jemaat, semuanya orang tua saya. Termasuk guru-guru di sekolah. Sampai hari ini, saya masih berhubungan dengan semua guru saya dari SD sampai kuliah. Sampai hari ini. Kenapa? Karena saya ada di sini. Itu bukan karena saya sendiri, itu karena satu komunitas. Bukan hanya karena orang tua saya sendiri, tapi karena semua guru saya. Dan semua komunitas yang ada, termasuk teman-teman saya. So, kita ini ada di dalam lingkaran pendidikan yang sangat besar sekali. Kita adalah satu komunitas yang sangat besar sekali. Untuk mendidik satu orang anak, itu perlu banyak sekali orang. Rekan-rekan orang tua, apa yang perlu kita lakukan? Saya mau baca dari Child Education. It says, the father and the mother should be the first teachers of their children. Waktu kami masih kecil, saya ada empat bersaudara, saya paling tua, adik saya 3. Waktu kami masih kecil, saya ingat sekali ibu saya, setiap kami mau tidur, ibu saya itu selalu ajar saya doa dalam bahasa daerah. Saya tidak tahu itu artinya apa, tapi ibu saya ajarkan doa itu. Saya hanya nyanyi aja. Dan sampai kami besar, kami semuanya ini, sampai hari ini, kami aktif sekali di dalam pelayanan Tuhan. Kenapa? Karena diajarkan di rumah. Selama kami sekolah, ibu saya, waktu saya di Selapur ya, saya di Selapur 3 tahun, adik saya nomor 2 dengan nomor 3 dengan nomor 4, 1 tahun di Selapur, lalu semuanya mereka pergi ke Amerika, sekolah di Amerika. Waktu kami semua merantau, semua anak Tembagapura, kelas 1 SMA itu merantau, karena di Tembagapura tidak ada SMA. Sejak kami merantau, mulai dari saya, ibu saya mengirim surat, dulu tidak ada internet, dulu pakai surat dengan pos. Ibu saya kirim surat 1 minggu 1. Saudara bisa bayangkan berapa surat yang ibu saya kirim ke kami. Itu surat itu kami simpan. Sampai hari ini. Itu saya mau laminating kasih ke anak-anak kami. Ke anak saya dan semua keponakan saya. Guru pertama yang ada di dalam hidup anak-anak adalah orang tua. Dan ini penting sekali karena ini adalah dasar dari segalanya. Apa yang harus orang tua ajarkan? Nanti saya akan share kepada kita semuanya. Selain orang tua, ada guru. Rekan-rekan guru, what can we do? Saya juga guru. Saya dosen dan saya bergerak di dalam usaha pendidikan. Saya juga guru. Apa yang bisa kita lakukan? Rekan-rekan guru. Teachers, Jesus is in your school every day. Counsels to parents, teachers, and students. Setiap kali kita mengajar, rekan-rekan guru, it is not just us, it is not just our students. It is the Lord. The Lord is in our class. Apa yang sudah kita lakukan untuk membantu anak-anak ini boleh menjadi saksi-saksi Kristus? Apakah kita menjadi saksi Kristus di dalam kita punya classroom? Nah, sekarang untuk murid-murid, kalian anak-anak muda ini, apa yang bisa kalian lakukan? Messages to young people. Let the youth remember that here they are to build characters for eternity and that God requires them to do their best. Saya mau tanya ke kalian semua sekarang ini, skills apa yang kalian sudah punya? Kemampuan apa yang kalian sudah punya? Sekarang. Kalian sekarang sudah ada di Selapur sudah berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Mungkin sudah ada yang 6 tahun. Apa sih yang kalian dapat selama kalian belajar? Do you know?
Karena kalian menjadi SMP hanya 1 kali, menjadi SMA hanya 1 kali. Gak bisa berulang-ulang. Habis ini kalian akan masuk ke jenjang yang berikutnya. Ada kuliah, S1, ada S2. Habis itu kerja mungkin. Apa yang sudah kalian dapat di sini? Skill apa yang sudah kalian bangun? Kalian datang ke sekolah bukan hanya datang, lihat guru, kerjakan tugas, selesai. No, 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 no. Apapun yang kalian dapat sekarang, selama kalian ada di SMP, di SMA, itu nanti ada gunanya waktu kalian kuliah, waktu kalian kerja, sampai waktu kalian sudah dewasa. Sama seperti saya. Rekan-rekan orang tua, rekan-rekan guru, dan juga kalian murid. Apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan baik, kesempatan kita dengan baik, di dalam apapun yang kita lakukan untuk menjadi saksi Allah? Kalau kita mau jadi saksi Allah, yang harus kita punya adalah kesadaran diri, self-awareness. Bagaimana kita mau buat yang bagus kalau kita sendiri tidak kenal diri kita sendiri? Apa sih yang harus kita tahu? Ada 3. Yang pertama, kita harus tahu apa yang kita rasa. Itu yang paling pertama. Nomor 2, dari yang kita rasa, dia masuk ke dalam pikiran kita. Dan dari pikiran dan perasaan ini, dia akan keluar menjadi kita punya perilaku. Tugas utama kita semuanya, orang tua, guru, termasuk murid-murid. Tugas pertama yang harus kita punya, itu adalah kenal diri sendiri. Karena kalau kita kenal diri sendiri, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Orang tua, apakah kita sudah equip anak-anak kita untuk kenal dirinya sendiri? Guru-guru, apakah kita sudah equip diri kita untuk kenal diri sendiri dan kita equip anak didik kita untuk kenal diri mereka sendiri juga? Kalian murid-murid, kalian sudah kenal nggak diri kalian sendiri? Karena orang tua, tugas kita yang paling utama, karena kita adalah saksi Allah, menanamkan nilai-nilai hidup kepada anak-anak kita. Itu penting sekali. Sangat penting. Itu adalah tugas utama kita sebagai orang tua. The first duty. Dan di dalam nilai-nilai hidup ini, kita akan mengajarkan 2 hal. Yang pertama adalah pola, struktur, dan yang kedua adalah perilaku. Karena dua-dua ini akan dipakai terus sepanjang hidup mereka. Sebelum ibu saya kirim saya ke SLA Prodadi, saya mau share ini kepada semua orang tua, semua guru, dan juga murid-murid ada di sini. Ini adalah kisah nyata yang saya alami waktu saya masih kecil. Ibu saya tidak punya pembantu, harus kerja, anak 4. Jadi waktu itu saya tanya ibu saya, kenapa kami harus bangun jam setengah 5 pagi, Mak? Ibu saya bilang begini, karena SMA kalian harus pergi dari Tembagapura. Kalian harus mandiri, harus tahu apa yang harus dilakukan, harus tahu semua pekerjaan rumah. Dan bukan hanya itu, kalian harus tahu buat keputusan, kata ibu saya. Saya bilang, apa hubungannya? Semuanya itu dengan bangun setengah 5 pagi. Karena semua anak di Tembagapura setengah 5 pagi masih tidur, saudara. Pada waktu azan pagi-pagi, azan subuh, kami sudah bangun sebelum azan subuh. Ibu saya itu langsung buka horden, langsung buka jendela. Itu angin Tembagapura itu dingin sekali. Tembagapura itu 18 derajat. Siang-siang. Jadi kalau pagi-pagi subuh, itu berarti kurang dari 18 derajat, bisa-bisa 15-16. Dingin sekali. Ibu saya buka itu, aduh saya paling nggak senang. Saya paling nggak senang dibegitukan, karena saya masih ngantuk ya. Ngantuk, baru tiba-tiba ada angin dingin. Saya nggak merasa itu angin segar ya. Siapa yang mau bangun setengah 5 pagi? Nggak ada. Kami berempat dibangunkan ibu saya jam setengah 5 pagi. Ngapain? Pagi-pagi ibu saya kasih tiga minuman.
air putih, susu, sama jus. Itu tiga-tiga diminum semuanya pagi-pagi. Supaya kami ke belakang ya, sebelum kerjakan semuanya. Nanti kalau sudah seperti begitu, langsung disuruh kerja semuanya. Karena saya paling besar, itu rumah dinas di Tembagapura itu 2 tingkat. Jadi saya bersihkan tingkat atas sama tingkat bawah. Dan karena di Tembagapura dingin, kami semua pakai karpet. Jadi saya harus vakum itu karpet, angkat karpetnya, sapu lantainya, lalu pel. Lalu ibu saya ini, kalau kami semua sudah selesai kerja, masing-masing kami ada tugas-tugasnya. Itu nanti lantai dibeginikan. Kalau masih ada debu, saya suruh ulang lagi. Jadi saya harus cari cara bagaimana caranya supaya saya tidak ulang lagi. Karena capek. Saya bersihkan kamar saya sendiri, saya bersihkan waktu itu kamar mandi. Habis itu tangga, belum lagi di bawah, ruang tamu bawah, patio di belakang, belum lagi saya harus cuci baju 6 orang. Bapak saya itu tinggi orangnya, dan besar, jadi, dan pakai jeans, kalau di Tembagapura harus pakai jeans, karena dingin ya. Jadi saya harus sikat jeans yang besar sekali. Kalau semua guru yang di sini yang seangkatan saya tahu, kita pakai sabun colek dulu ya, Bapak Ibu. Sabun colek B29, ingat kan? Jadi direndam dulu pakai rinso, pisah yang putih sama yang berwarna, habis itu colek pakai B29 sabun colek anak-anak. Sikat. Habis itu saya harus bantu ibu saya untuk masak. Jadi 4:30 pagi sampai jam 6, yang saya harus lakukan itu adalah kerja. Sampai jam 6. Setelah semuanya selesai, mandi. Habis mandi semuanya, kebaktian pagi. Itu setiap hari sampai saya kelas 3 SMP. Dan saya tidak suka sekali. Sangat tidak suka sekali. Waktu saya masuk di Selapor, apa yang terjadi? Disitulah saya baru tahu kenapa ibu saya buat itu semuanya. Karena ketika masuk ke Selapor, saya merasa merdeka. Bapak Ibu tahu kenapa saudara, anak-anak muda? Karena bangun jam 5 pagi itu juga dibangunkan sama Mem Panjaitan. Lalu habis itu kebaktian, tidak usah beresin apapun, hanya tinggal duduk dengarkan khotbah singkat, renungan singkat. Habis itu mandi, makan. Saya hanya bersihkan kamar yang kecil sekali. Karena satu kamar isinya berapa sih? 6 orang, 4 orang. Hanya itu aja. Dan saya hanya cuci baju saya sendiri, setrika baju saya sendiri. Saya merdeka, saya bilang yes. Karena tidak harus bangun jam 4:30 pagi. Tapi bukan itu yang saya dapat. Yang saya dapat adalah ketika saya ada di SLA Prodadi selama 3 tahun, semua yang ibu saya ajarkan untuk membuat keputusan, untuk datang tepat waktu, untuk mengerjakan pekerjaan sampai tuntas, itu benar-benar saya pegang sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, terutama guru-guru, setiap anak yang datang ke kelas saya telat keluar dari kelas saya. Tidak boleh datang di kelas saya. Dan dia punya fee hangus. Semua klien saya tidak pernah datang terlambat. Kalau datang jam 8 pagi, datang jam 8 pagi. Kenapa? Karena waktu 1 detik juga berharga. Saya punya klien lebih dari 40. Tidak ada satu orang pun yang datang telat. Tidak ada. Karena saya bilang, I mean this business. Dan saya pingin sekali untuk membantu Anda semuanya. Kalau Anda ingin dibantu, tolong bantu diri sendiri. Karena saya all out untuk membantu saudara-saudara. Saya katakan begitu. Itu sebabnya, Anda masuk ke dalam program saya, ada 2 hal yang Anda harus lakukan, saya bilang. Datang tepat waktu, mengerjakan semua requirement. Kalau Anda tidak datang tepat waktu, Anda keluar dari saya punya program, dan fee Anda hangus. Anda tidak kerjakan requirement, Anda keluar dari tempat saya, dan fee Anda hangus. Ada banyak sekali orang yang mengajar business English, bukan hanya saya. Anda bisa datang ke mereka, dan tidak harus saya bilang. Tapi tidak satu pun dari antara mereka keluar dari program saya. Saya memegang nilai hidup itu karena ajaran orang tua saya.
Sampai hari ini, saya tidak mentolerir keterlambatan. Dimanapun saya datang untuk berkhotbah, saya tidak pernah terlambat sampai hari ini. Kalau dibilang jam 7.45, saya sudah ada 15 menit di sini. Dan saya tidak pernah terlambat. Because we respect other people. Not only that, we respect ourselves. Not only that, kita adalah saksi Allah. Kalau kita tidak bisa menjadi contoh untuk diri sendiri, bagaimana kita boleh jadi contoh kepada orang lain? Itu sebabnya sebagai orang tua, besar sekali tanggung jawab kita, rekan-rekan orang tua. Tanggung jawab kita di pundak kita ini bukan hanya mengajarkan nilai hidup, tetapi kita adalah saksi-saksi Allah. Kita menjadikan anak-anak kita menjadi saksi Allah. Sehingga struktur itu penting sekali. Saya baru tahu bahwa sebenarnya ibu saya mengajarkan kepada saya struktur untuk melakukan segala sesuatu. Saya baru tahu yang namanya manajemen waktu, manajemen semuanya, pekerjaan, itu adalah di struktur. Dan dari pekerjaan rumah, saya baru tahu. Saya diajarkan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Karena di dalam melakukan sesuatu, anak-anak akan belajar berpikir dan menyelesaikan masalah. Sampai hari ini, saya minta anak saya, ini yang masih remaja ini, untuk bersihkan lantai atas. Rumah kami 2 lantai. Dia tidak senang, tapi harus dilakukan. Karena dia harus belajar struktur, dia harus belajar cara berpikir, dia harus tahu menyelesaikan masalah. Ketika dia membersihkan kamarnya, dia akan berpikir, mana yang saya harus bersihkan duluan? Kalau dia temukan masalah waktu dia membersihkan kamarnya, dia harus solve problem itu. Kalau dia tidak bisa solve, tanya saya. So, Bapak Ibu, orang tua, rekan orang tua, kita mau menanamkan ini kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita akan kerjasama dengan banyak sekali orang. Dia harus benar-benar mumpuni dengan dirinya sendiri. Tidak hanya struktur, tapi juga perilaku. Dia harus kenal dengan dirinya sendiri, apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dia pikirkan, sehingga dia punya social awareness. Dia peka terhadap lingkungannya. Saya temukan banyak sekali orang, banyak sekali yang saya temukan di dalam usaha saya ini, kalau ngomong itu tidak punya tata krama. Dan itu PR besar sekali untuk orang tua. Karena yang harus kita lakukan dari rumah adalah mengajarkan anak-anak untuk respect dirinya sendiri, supaya dia bisa respect orang lain. Dan kepada rekan-rekan guru, kita mempunyai tugas yang besar sekali. Karena anak-anak ini, mereka bukan hanya SMP dan SMA aja. Mereka akan pergi ke jenjang yang berikutnya. So, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah membentuk mereka untuk mempunyai pola pikir discovery, to discover, untuk menemukan. Itu penting sekali. Itu sebabnya kita punya 2 kaki yang harus kuat, yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah punya kurikulum. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya supaya anak-anak mereka punya behavior ini adalah behavior yang punya disiplin dan punya rasa ingin tahu. Wah, ini rumit sekali. Sangat rumit. Saya adalah salah satu orang yang harus membentuk kurikulum saya sendiri. Bagaimana caranya? Saya harus riset. Kenapa? Bapak Ibu tahu, kita sama-sama tahu, kita guru-guru. Kita harus punya lesson plan. Dan setiap kelas itu punya metode mengajar yang berbeda-beda. Kita mengajar dengan anak SMP, lain dengan anak SMA. Setiap semester break, saya punya murid-murid yang datang belajar 1 bulan dengan saya. Anak SMP dan SMA, beda. Ngajar anak SMP dengan anak SMA beda. Ngajar yang di kuliah juga beda. Ngajar yang sudah kerja juga beda. Sampai hari ini, ketika saya diundang untuk berbicara di mana saja, di gereja, atau di institusi kita, beda, cara bicaranya beda. Saudara, rekan guru,
untuk hadir di sini, untuk membuat ini, membuat materi ini. Saya harus banyak sekali riset. Kami berdiskusi dengan Pak Suisa. Saya berdua dengan Pak Suisa. Kenapa? Yang hadir di sini ada lintas generasi. Anak-anak kita dari SMP, SMA, rekan-rekan guru, rekan-rekan orang tua. Bagaimana caranya supaya materi ini bisa ditangkap atau dipahami oleh semua orang di lintas generasi? Bukan hal yang mudah. Ini adalah tugas yang sangat besar sekali untuk kita, guru-guru. Kalau saudara tanya sama saya, apa yang saya ingat dari SLA Purwodadi? Setiap kali saudara tanya satu guru, saya akan menamakan apa hal yang saya ingat dari beliau. Dan yang saya ingat dari beliau adalah apa yang saya rasakan. Apa yang saya rasakan. Karena apa yang saya rasakan itu berasal dari metode mengajar beliau. Dan dari metode belajar beliau, itu berasal dari lesson plan. Karena guru punya tanggung jawab yang besar sekali sebelum masuk ke kelas. Sampai hari ini, saya punya kredo adalah ketika saya masuk di kelas, saya harus tahu apa yang saya ajarkan. Saya harus tahu tujuan mengajar saya. Dan yang nomor 3, bagaimana caranya supaya anak didik boleh menjadi disiplin. Dan tidak hanya itu, menginspirasi mereka. Karena kalau sampai mereka selalu bilang, kenapa ya begini, kenapa ya begitu, kalau mereka bilang, aha, that means we have done something right. Dan untuk anak-anak muda yang hadir di sini, kalian mungkin masih kelas 1 SMP, di sini masih SMP atau SMA. You know what? At 2030, tahun 2030, coba kamu lihat apa yang saya sudah taruh di sini. Ini adalah kemampuan-kemampuan yang nanti tahun 2030, dunia ini perlu. Sekarang saya tanya sama kalian. Apa yang sudah kalian lakukan di kelas? Ketika guru bicara, kamu dengarkan nggak? Ketika gurumu kasih PR, kamu kerjakan nggak? Dan kamu kerjakan dengan baik nggak? Kamu kasih dia tepat waktu nggak? Kamu kembalikan tepat waktu nggak? Karena semua yang kalian lakukan sekarang, itu adalah persiapan kalian untuk nanti. Sekarang kalian sedang belajar pola berpikir. Ini semua yang kalian pelajari, ini gunanya banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan sampai sekarang di usaha saya, banyak sekali hal yang diajarkan oleh guru-guru di Selapur, di SMA. Saya SMA udah berapa tahun yang lalu. Sampai saat ini masih saya pakai. Jadi semua yang kita pelajari di sekolah, itu kita akan pakai. Tidak ada yang tidak dipakai. Semuanya dipakai. So, pakai waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Karena ini hanya datang satu kali. Demand for higher cognitive skills such as creativity, critical thinking, and decision making, and complex information and processing will go through 2030 at cumulative double-digit rates. Artinya, nanti, dari sekarang ini sampai nanti, tahun 2030, yang orang-orang mau adalah orang yang kreatif, yang berpikirnya kritis, dan mampu membuat keputusan. Kalau kita mau seperti begitu, berarti dari sekarang, dari hal-hal yang sangat sederhana, itu harus dibikin. Kalau guru lagi ngejelasin, gurunya didengar. Dan semua yang kalian dapat di sini, itu kalian bakal pakai. Saya mau share, saya punya pengalaman sekarang ya. Untuk roba bisnis, anak-anak muda, untuk roba bisnis dari satu hal ke hal yang lain, itu bukan barang gampang. Kalian tahu apa yang harus saya lakukan?
saya harus meneliti di lapangan, kira-kira apa yang orang sekarang perlu. Dan kemampuan apa yang harus saya punya? Kemampuan yang saya harus punya adalah kemampuan bertanya. Apa yang sekarang orang perlu? Itu kemampuan bertanya. Nomor 2, apa yang saya harus buat? Kemampuan mencari. Sekarang kita sudah punya internet kan? Tinggal tulis kan? Tinggal cari, search. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita cari, apa yang mau kita tulis? Dari mana kita taunya apa yang harus kita cari? Ya dari sekarang. Dari sekarang. Semua yang guru kasih ke kamu, kerjakan dengan sebaik-baiknya, apapun itu. Karena kamu akan pakai itu untuk nanti. Di masa sekarang ini, di masa COVID ini, ada satu pengusaha, Pak Hanoko Tanoko, dari Avian, Cat Avian. Dia bilang begini, kemampuan yang terpenting pada saat ini adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan sangat cepat. Anak-anak muda, saya ini tidak secepat kalian. Kalau ngetik nggak secepat kalian. Kalian ini hebat sekali, sangat hebat. Kalian bisa tahu bikin video dalam waktu yang sangat cepat, bisa edit video cepat sekali, bisa upload cepat sekali. Kalau saya harus masih pikir gitu, ini saya mau bikinnya gimana ya? Saya pernah ikut kelas bisnis. Yang ikutin kelas bisnis itu 20 tahun di bawah saya umurnya. Kalau mereka bisa kerjakan pekerjaan PR-nya 2 jam, saya harus 2 hari. Makanya kalian cepat sekali. Cepat sekali beradaptasi. Saya punya PR itu. Harus 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali untuk belajar. Hanya supaya secepat kalian. Dan itu harus saya bikin. Kayak sekarang. Mengerti gimana caranya ini, sosial media ini seperti apa sih ini. Yang tadinya nggak aktif di Instagram, saya harus aktif di Instagram. Dan saya harus belajar sama seangkatan kalian ini. Sekarang saya berteman akrab dengan, ada satu anak muda, dia kuliah di tingkat 3 sekarang. Termasuk sama anak saya sendiri. Karena kalau tidak, wah kita ketinggalan sekali. Sekarang, orang hanya mau kerja sama orang yang cakap. Cakap itu apa artinya? Yang punya kemampuan. Kemampuan yang terkini. Apa sih salah satunya? Salah satunya adalah digital technology. Bagaimana caranya bisa IG Live, bagaimana bisa Facebook Live, gimana sih caranya supaya kita itu bisa, misalnya ya, bikin misalnya Facebook Room, itu yang seperti begitu, aduh saya nggak tahu bulan Maret itu apa ini, saya nggak ngerti. Tapi sekarang harus. Kenapa? Karena itu yang sekarang orang cari. Nanti kalian kalau sudah habis kuliah, umur 22 tahun, entah apa lagi yang harus kalian tahu. Tapi yang pasti, ini dari McKinsey bilang, tahun 2030, menjadi kreatif, berpikir kritis, membuat keputusan itu penting sekali. Jadi, orang tua, semua rekan orang tua, guru, dan murid, kita adalah komunitas yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Kalau kita punya kesadaran, maka kita akan melakukan tanggung jawab kita masing-masing. Dan kalau kita melakukan tanggung jawab kita masing-masing, maka pendidikan itu akan dimampukan dengan sebaik-baiknya. Bayangkan kalau semua orang yang ada di sekitar situ, di sekitar Lawang situ, melihat bahwa SLA Prodadi adalah sekolah yang terbaik. Kenapa? Karena murid-muridnya itu punya achievement yang bagus sekali, dan bukan hanya itu, punya budi pekerti yang bagus sekali. Bayangkan kalau orang-orang bisa mengenal SLA Prodadi seperti itu. Luar biasa sekali. Kita menjadi saksi-saksi Allah. Itu sebabnya saya selalu klaim janji Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 13. Saya sengaja taruh ini di dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggrisnya sangat kena. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Ada banyak sekali hal yang terjadi di dalam hidup kita. Banyak sekali kesulitan. Dan setiap kali kita kesulitan, kita berdoa. Saya membuat satu research, satu penelitian tentang doa.
Dan ketika kita berdoa, ini menakjubkan sekali. Sewaktu kita berdoa, kita bilang, Bapa kami yang di surga. Ada gelombang otak yang keluar, dan gelombang otak itu adalah gelombang alfa. Gelombang alfa itu membuat kita menjadi tenang. Dan ketika kita berdoa dengan doa syukur, kita katakan, Ya Allah, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini Engkau berikan kepadaku hidup. Terima kasih aku boleh melihat matahari. Terima kasih aku boleh melihat burung-burung, mendengarkan mereka bersama dengan orang-orang yang aku kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat itu, gelombang otak theta keluar. Apa itu? Itu adalah gelombang otak untuk menjadi kreatif dan menjadi siap untuk belajar. Itu sebabnya kita perlu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Bapak, Ibu, rekan-rekan, orang tua, dan guru, saudara-saudara, termasuk juga semua anak muda yang ada di sini. Kita tidak bisa melakukan apapun yang kita lakukan sekarang kalau bukan karena Allah. Dan semua yang Allah sampaikan di dalam Alkitab itu penting sekali. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita berikan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam doa, di dalam firman Tuhan, maka Allah akan memberikan kepada kita jalan apa yang harus kita lakukan. Orang tua, Allah akan memampukan kita untuk mendidik anak-anak kita. Guru-guru, Allah akan memampukan kita untuk mendidik anak-anak kita di sekolah. Dan anak muda, Allah akan memampukan kalian untuk belajar. Untuk supaya kalian punya ini, kemampuan-kemampuan ini. Saya sampai hari ini adalah orang yang tidak sempurna. Sampai kapanpun, sampai nanti saya meregang nyawa, tidak sempurna. Tidak sempurna. Sampai hari ini pun saya masih terus bergumul untuk menjadi orang tua bagi anak saya. Untuk menjadi guru, untuk menjadi coach kepada semua klien saya. Dan menjadi pembelajar untuk hidup ini. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi saksi-saksi Allah untuk terus menggunakan hidup ini. Belajar dan belajar, bukan hanya untuk tahu pengetahuan, tetapi bagaimana supaya kita tahu diri kita sendiri. Memuji Allah dengan apa yang kita lakukan. Membawa semua pergumulan kita di dalam doa. Mendidik anak-anak kita untuk memuji Tuhan. Klaim janji Tuhan di dalam firman Allah. Mendidik mereka di dalam doa. Dan guru-guru. Membawa mereka ke dalam cara berpikir. Bagaimana caranya mereka bisa bermanfaat di dalam komunitas. Pagi ini saya bersyukur karena kita bersama-sama di sini. Allah memberikan kesempatan ini kepada kita semuanya. Karena Allah berbicara pada pagi ini bersama dengan kita. Allah yang hadir di sini. Dan biarlah kemuliaan Allah menjadi bagian SLA Purwodadi kepada semua orang tua, kepada semua guru, dan kepada semua anak murid. Saya bawa ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mengikuti perkembangan anak zaman sekarang. Jadi kita juga harus sama-sama belajar, baik orang tua dan juga anak juga. Baik, sebelum kita menutup Minggu Sembahyang kita pada hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Raymond Nugroho. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami naikkan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ketika kami mengikuti Week of Prayer, kami dapat merasakan suatu sukacita yang begitu besar. Kami dapat memperoleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Francisca Judith Ginting. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati kehidupan daripada keluarga Ibu Francisca. Di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam tantangan yang ia hadapi. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu hadir di dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa
buat anak didik kami. Kiranya Tuhan dapat memberkati, menyertai kehidupan mereka, di dalam perjuangan mereka, di masa-masa pendidikan. Biarlah kasih karunia Tuhan, Roh Kudus-Mu, menjamah hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat belajar dengan baik dan memperoleh berkat di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat orang tua siswa yang sakit, ibu daripada Rafael kelas 7. Kiranya Tuhan pimpin sertai, berikan mujizat-Mu, berikan kesembuhan, sehingga ia pun dapat dipulihkan seperti sedia kala. Kami pun juga berdoa buat para guru dan staf di dalam kehidupan mereka, di dalam tugas pelayanan yang dilakukan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian dalam kehidupan mereka, sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang terbaik untuk kepujian, kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pertemuan kami pada saat ini bukan suatu kebetulan, melainkan rencana Tuhan dalam hidup kami untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pada hari ini, tapi saya mengundang kembali untuk hadir besok jam 8 pagi. Kita akan mendengarkan pembicara yang lain dan materi yang bagus juga. Jadi pastikan tetap hadir di Week of Prayer Selapur. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.